Selamat malam semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang komunikasi verbal dan nonverbal. Sebelum memulai presentasi, kami akan memperkenalkan terlebih dahulu. Saya Ignatius Fahru Irawan Ontas dengan NIM 14625001114. Dengan saya Muhammad Fikri Hidayat dengan NBI 14625001101. Dan saya Emanuel Aditya Costa dengan NIB BI 14825001116. Dengan saya Muhammad Walid Akbar NBI 146250096. Dengan saya Nabila Nurbari dengan NBI 146250004. Ya, pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian komunikasi verbal. Jadi komunikasi verbal ini ada dua jenis, yaitu lisan dan secara tertulis. Jadi komunikasi verbal ini adalah cara menyampaikan ide atau perasaan atau instruksi kepada orang lain. Dan kedua, fungsi komunikasi verbal. Jadi komunikasi verbal ini adalah sangat penting sekali, yang dimana di dalam dunia kerja sangat membutuhkan yang namanya komunikasi dalam antar tim atau kepada atasan. Dua, bentuk komunikasi verbal. Jadi bentuk komunikasi verbal ini ada dua yang seperti saya jelaskan di awal, diucapkan dan tertulis. Jadi yang diucapkan itu seperti presentasi, terus menyampaikan pidato atau menyampaikan secara langsung. Terus yang kedua ditulis ini menyampaikan lewat pesan seperti WA, IG maupun via email dan lain-lainnya. Ciri-ciri komunikasi verbal. Di ciri-ciri komunikasi verbal ini ada dua, komunikasi verbal dan nonverbal. Jadi keduanya ini sangat sama-sama menyampaikan pesan secara langsung, tetapi ciri-cirinya sangat berbeda. Namun cara menyampaikan pesannya itu secara eksplisit dan terstruktur. Oke, kita lanjut ke pembahasan untuk perbedaan komunikasi verbal. Jadi ada 4 poin yang menjadi bagian dari komunikasi verbal. Yang pertama adalah penyampaian pesan yang lebih jelas. Jadi dari kata-kata yang dipilih menggunakan ketika kita menggunakan komunikasi verbal menjadi lebih mudah dipahami dan jelas. Lanjut pada poin kedua, yaitu efisien dan cepat. Sehingga pada poin kedua ini dijelaskan dengan menggunakan komunikasi verbal ini, informasi yang kita sampaikan bisa disampaikan secara langsung tanpa adanya media tambahan seperti handphone ataupun gadget. Pada poin ketiga yaitu interaktif. Jadi melalui komunikasi verbal ini tidak hanya untuk menyampaikan informasi, tapi juga memungkinkan kita untuk adanya tanya jawab, diskusi maupun klarifikasi. Lalu pada poin terakhir yaitu fleksibel, tidak hanya dilakukan secara tatap muka, tapi juga bisa melalui media suara seperti video call maupun telekonferensi. Oke. Iki ya kekurangan ya. Kekurangan ya Mas. Si terang. Wis. Oke, lanjut pada selanjutnya yaitu kekurangan komunikasi verbal. Jadi dalam kekurangan komunikasi verbal itu terdapat 4 kelemahan. Yang pertama adalah menimbulkan salah tafsir. Jadi seperti yang kita tahu bahwa komunikasi verbal ini juga bisa menimbulkan salah
yang sulit untuk direkam secara akurat kalau tidak pernah. Lalu pada poin ketiga, terpengaruh kondisi lingkungan. Jikalau sekitar kita sedang ada kebisingan ataupun ada suara yang mengganggu, maka informasi yang disampaikan bisa jadi kurang bisa dipakai ataupun didengar. Pada poin terakhir, yaitu keterbatasan waktu dan tempat. Kekurangan komunikasi ini biasanya lebih efektif jika dilakukan bahwa pendengar dan penyampaian informasi bisa hadir secara bersamaan di satu tempat. Oke, Kak. Oke, lanjut ke pengertian komunikasi nonverbal. Jadi komunikasi nonverbal ini adalah proses untuk menyampaikan informasi, pesan, ide atau perasaan tanpa menggunakan kata-kata. Bisa menggunakan bahasa tubuh, ekspresi wajah dan gerakan tubuh. Oke, lanjut pada fungsi komunikasi nonverbal. Jadi fungsi komunikasi tersebut ini ada 3 poin. Poin pertama adalah mengetahui komunikasi verbal, seperti contohnya adalah gerakan tubuh dan intonasi sehingga bisa memperkuat makna dari kata-kata yang disampaikan. Contohnya adalah mengatakan saya senang sambil tersenyum ataupun sambil tertawa agar menandakan bahwa benar-benar senang. Dan pada poin kedua adalah bisa digunakan ketika kata-kata tidak atau belum diucapkan. Sebagai contohnya di sini adalah ketika seseorang sedang berbicara ataupun dosen sedang berbicara, kita bisa mengangkat tangan kita untuk meminta izin berbicara. Lanjut pada poin terakhir, terkadang bahasa tubuh justru berbeda dengan ucapan. Seperti yang kita tahu bahwa kebanyakan orang berbicara namun raut wajahnya tidak mendukung apa yang dikatakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk komunikasi nonverbal. Nah, kemudian bentuk komunikasi nonverbal itu ada 3, yaitu ekspresi wajah, kontak mata, dan gerakan tubuh. Nah, contoh dari ekspresi wajah menunjukkan emosional atau perasaan melalui wajah. Contohnya senang, cemburu, dan menangis. Kontak mata contohnya menunjukkan perhatian, kejujuran atau emosi tertentu. Sedangkan gerakan tubuh bahasa tubuh atau isyarat yang menyampaikan pesan. Contohnya mengangguk untuk setuju, menggeleng tidak setuju, atau memegang tangan untuk memberi salam. Ya, lanjut Kak. Sorry. Ada pula ciri-ciri komunikasi nonverbal. Di sini mengambil 3 contoh. Pertama ada tanpa kata-kata, spontan, dan universal. Ciri-ciri komunikasi nonverbal tanpa kata-kata disampaikan melalui ekspresi gerakan simbol atau bahasa tubuh. Sedangkan spontan
disimpan atau diulang kembali. Berbeda dengan pesan tertulis yang bisa dibaca lagi. Yang ketiga ini mudah disalahartikan, gerakan ekspresi atau simbol bisa berbeda bagi tiap orang atau budaya. Nah, yang ketiga, gerakan ekspresi atau simbol bisa memiliki arti berbeda bagi tiap orang atau budaya sehingga bisa menimbulkan salah paham. Jadi walaupun komunikasi non verbal berarti kita perlu berhati-hati agar pesan yang disampaikan tetap jelas dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Nah, perbedaan komunikasi verbal dan non verbal. Nah, di sini komunikasi verbal dan non verbal adalah dua bentuk utama komunikasi manusia yang saling melengkapi, tetapi memiliki perbedaan mendasar dalam cara menyampaikan, interpretasi, dan efektivitasnya. Komunikasi verbal menggunakan kata-kata sebagai alat utama, sementara non verbal mengandalkan isyarat kata seperti gerakan tubuh atau ekspresi wajah. Perbedaan ini mempengaruhi bagaimana bisa diterima dan dipahami. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari dua komunikasi ini, komunikasi verbal dan non verbal. Dari dua komunikasi ini kita bisa tahu bahwa dua komunikasi ini adalah merupakan dua pilar utama dalam proses interaksi manusia yang saling melengkapi untuk menyampaikan pesan secara lengkap dan efektif. Verbal berfokus pada kata-kata seperti lisan atau tertulis, sedangkan nonverbal menggunakan isyarat kata seperti gerakan tubuh, ekspresi wajah, nada suara dan jarak fisik untuk menambahkan nuansa emosional dan dalam konteks. Secara optimal melakukan integrasi keduanya untuk menghindari kesalahpahaman dan membangun pemahaman yang lebih dalam. Terima kasih. Oke, baik, sekian dari hasil presentasi kelompok kami kelompok 6. Kami mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata dan ada kata-kata yang kurang jelas. Sekian dan terima kasih.